Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tak terasa sekarang kita sudah memasuki minggu ke-11 belajar secara virtual ini. Mudah-mudahan Anda semua masih tetap semangat dan menangkap semua materi walaupun melalui video singkat. Kalau kemarin kita membahas beriman kepada hari akhir, sekarang kita akan membahas beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Kita sebagai umat muslim harus percaya kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Menurut bahasa, qada adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum terjadinya sesuatu yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Atau zaman azali itu zaman sebelum alam ini diciptakan. Qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki, jodoh maupun musibah, semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa qadar? Pengertian qadar adalah, menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Sementara menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu. Misalnya, si A ukuran rezekinya sekian, si B umurnya sekian tahun dan sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan di bumi ini. Misalnya, matahari terbit dari timur, tenggelam ke arah barat. Benda jatuh ke bawah dan tanaman tumbuh ke atas. Semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sebut dengan sunatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan antara qada dan qadar? Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Tahun takdir itu ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Namun kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat hikmah. Ada dua macam takdir yang terjadi pada diri manusia, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia. Seperti bayi lahir laki-laki atau bayi lahir perempuan, terjadinya hari kiamat dan sebagainya. Nah, itu termasuk mubrom atau tidak bisa diubah. Ada juga yang disebut dengan takdir mu'allaq, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan berdoa. Misalnya, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar. Orang yang memiliki rezeki sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan bekerja keras. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Itulah anak-anak pembahasan sekilas tentang qada dan qadar. Intinya adalah kita sebagai umat muslim harus percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Dan takdir itu tidak semua tidak bisa diubah. Ada takdir yang bisa diubah. Takdir tidak bisa diubah disebut takdir Allah, dan takdir yang bisa diubah dengan takdir mu'allaq. Untuk apa itu hikmahnya beriman kepada qadar, kita bahas pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.